Baik Bapak Ibu sekalian, untuk sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trasenko Indonesia. Kepada Tri Raharjo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Susilowati Ningsih selaku CEO Infobrand.id. Yang saya hormati Bapak Jojo S. Nugroho selaku Managing Director Imogen PR dan juga sekaligus Ketua Umum Asosiasi Perusahaan PR Indonesia. Yang saya hormati Bapak Panji Nurdiansah selaku Direktur Riset dari Trasenko Indonesia. Dan juga yang saya banggakan para penerima penghargaan Brand Choice Award, Top Innovation Choice Award, dan juga penghargaan pertama di Indonesia pada sore hari ini. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa bertemu melalui virtual, baik di kantor, di rumah, atau dimanapun Bapak Ibu bisa mengakses acara kegiatan Brand Choice Award dan juga penghargaan Top Innovation Choice Award dan juga penghargaan pertama di Indonesia. Bicara mengenai teknologi digital tentunya sangat menarik ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena sepanjang masa pandemi gitu ya, 2 tahun belakangan ini tentunya terjadi perubahan perilaku konsumen dalam melakukan transaksi terhadap pemilihan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan mereka gitu ya. Nah, kita tahu bahwa pengguna internet di Indonesia sudah menyentuh angka 70% lebih. Tentunya ini sangat berdampak terhadap konsumen dalam mengakses berbagai informasi terhadap kebutuhan terhadap informasi yang mereka butuhkan. Terlebih ketika mereka ingin melakukan atau ingin mencari terhadap pembelian terhadap suatu produk atau jasa melalui berbagai channel secara digital. Nah, kita tahu bahwa belakangan ini juga tren transaksi di internet mengalami kenaikan, dan untuk itu Trasenko Indonesia bersama Infobrand.id menggagas sebuah penghargaan Brand Choice Award sebagai apresiasi terhadap brand-brand pilihan konsumen terutama di ranah marketplace. Nah, berdasarkan 3 aspek penilaian yang kami lakukan. Yang pertama adalah digital brand awareness aspect, yang kedua adalah digital consumer choice aspect, dan ketiga adalah digital consumer review dan juga rating aspect. Tentunya ini menjadi suatu hal penting untuk menjadi barometer dan juga sebagai mapping kompetisi antar pelaku brand di Indonesia di kategorinya masing-masing. Nah, Brand Choice Award pada tahun ini merupakan penyelenggaraan di tahun kedua Bapak Ibu untuk penyelenggaraan di fase kedua. Nah, penghargaan ini kita berharap menjadi apresiasi, kita memberikan tujuan untuk memberikan apresiasi kepada brand-brand di Indonesia yang telah berhasil menjadi brand pilihan konsumen melalui channel marketplace di Indonesia. Yang kedua, kita berharap melalui penghargaan ini brand-brand yang sudah mendapatkan penghargaan Brand Choice Award dapat menambah kepercayaan untuk konsumen dan calon konsumen dalam memilih produk atau jasa yang mereka tawarkan. Yang ketiga, kami berharap perusahaan atau brand di Indonesia terus melakukan dan juga mengoptimalkan channel digital sebagai langkah untuk pemasaran produk atau jasa mereka. Nah, berdasarkan 3 aspek penilaian ini gitu ya, kami menentukan metode penilaian berdasarkan 3 aspek penilaian. Yang pertama adalah digital brand awareness aspect, yang kedua adalah digital consumer choice aspect, dan ketiga adalah digital consumer review dan juga rating aspect. Nanti akan dipaparkan secara rinci mengenai metode penilaian oleh Bapak Panji Nurdiansah selaku Research Director dari Trasenko Indonesia. Nah, berdasarkan data Brand Choice Index pada tahun ini, tahun 2022, untuk fase kedua Bapak Ibu, terhadap 200 kategori yang berhasil kami lakukan riset sepanjang periode survei gitu ya, periode riset. Total transaksi di 2 marketplace teratas gitu ya, dari 200 kategori ada total 34,8 juta
transaksi produk yang terjual, yang kedua adalah total review sebanyak 19,9 juta review dan juga average ratingnya mencapai 4,8 dari skala 5. Nah ini tentunya sangat menarik Bapak Ibu, artinya bahwa official store dari Bapak Ibu sekalian memiliki rating yang mendekati sangat baik gitu ya, dengan average rating di angka 4,8. Jadi kalau average atau rating dari official store dari Bapak Ibu kurang dari 4,8 tentunya di bawah rata-rata dari official store yang ada. Ini sebuah hal yang sangat positif tentunya ketika konsumen memberikan apresiasi dan juga memberikan kepercayaannya, memberikan ulasan dan juga memberikan rating di angka 4,8. Saya kira ke depan ini menjadi suatu hal yang menggembirakan, baik sekarang maupun yang ke depan. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu berdasarkan data yang berhasil kita himpun gitu ya, ada 10 kategori produk dengan transaksi terbanyak. Yang pertama adalah kategori kerudung, yang kedua maskara, ketiga sabun mandi antiseptik, keempat parfum gitu ya, kelima face serum, keenam bra, ketujuh celana dalam wanita, kedelapan nail polish, kesembilan kabel charger, dan ke-10 adalah makanan bayi. Kalau ngelihat transaksi dari masing-masing, kerudung menempati transaksi dengan 1,9 juta lebih transaksi. Yang kedua adalah maskara dengan 1,6 juta lebih transaksi. Dan sabun mandi antiseptik sebanyak 1,5 juta transaksi. Tentunya ini sangat positif buat perkembangan transaksi melalui sarana digital. Nah kalau kita lihat Bapak Ibu berdasarkan review dari konsumen yang sudah berbelanja di 2 marketplace teratas gitu ya. Yang pertama diungguli oleh maskara gitu ya dengan 1 juta lebih review dengan rata-rata average rating di angka 4,87. Yang kedua adalah sabun mandi antiseptik dengan 1 juta lebih review dengan 4,9 rata-rata ratingnya. Dan juga ketiga adalah parfum dengan 936 ribu sekian gitu ya, dengan average rating di angka 4,87. Keempat, face serum dengan 926 ribu lebih review dengan 4,86 average ratingnya. Dan kategori kerudung sebanyak di review sebanyak 856 ribu sekian dengan average rating di angka 4,86. Dan selanjutnya kategori yang lain hingga kabel charger. Ini adalah 10 kategori produk dengan review konsumen terbanyak dan juga secara average rating tentunya dari masing-masing kategori kita lihat dari 4,8, 4,9, 4,87 hingga kabel charger itu di angka average ratingnya di angka 4,89. Nah, khusus untuk kategori nail polish dengan average ratingnya 4,62. Nah, tentunya kita berharap konsumen semakin terpuaskan gitu ya, terlebih mereka memberikan angka yang sangat baik buat Bapak Ibu sekalian sebagai pemilik brand gitu ya. Tentunya ini sangat positif. Tentunya kita tetap perlu melakukan feedback atau kontrol secara terus-menerus feedback dari konsumen gitu ya. Kenapa? Karena ini merupakan suara konsumen secara langsung. Apakah kita meningkatkan kualitas produk kita, apakah kita meningkatkan kualitas pengiriman kita, apakah kita meningkatkan kualitas pelayanan kita, apakah kita meningkatkan kualitas dari sisi kecepatan pengiriman dan lain sebagainya. Karena memang suara konsumen tentunya sangat penting untuk didengar di dalam rangka perbaikan dari aktivitas pemasaran kita. Nah, selanjutnya adalah 10 kategori dengan ulasan di halaman internet terbanyak. Yang pertama ternyata dengan ulasan terbanyak adalah kategori smartphone dengan 1,1 juta ulasan. Yang kedua adalah rice cooker dengan 464 ribu ulasan. Ketiga adalah kipas angin dengan 144.420 ulasan. Yang keempat adalah kategori primer dengan 135.630 ulasan dan juga router dengan 132.660 ulasan hingga kategori yang lain yaitu
cushion, bor, dan moisturizer, gerinda, dan juga panci. Ternyata berdasarkan data-data melalui mesin pencari yang mengalami ulasan terbanyak, ini adalah 10 kategori teratasnya. Jadi tentunya data-data ini setiap tahunnya selalu mengalami updating gitu ya Bapak Ibu. Memang kita perlu cermati perkembangan waktu demi waktu gitu ya. Oke, Bapak Ibu, selain kami memberikan apresiasi terhadap brand-brand pilihan konsumen, pada sore hari ini juga kami memberikan apresiasi penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang berhasil melakukan inovasi yang kami gagas melalui penghargaan Top Innovation Choice Award, sebuah keberhasilan dari brand atau perusahaan dalam melakukan inovasi produk atau layanannya berdasarkan 3 aspek penilaian. Yang pertama adalah innovation idea aspect, yang kedua adalah innovation advantage aspect, dan ketiga adalah innovation differentiation aspect. Nah, adapun metode penilaiannya dinilai dari 3 aspek yang tadi saya sebutkan gitu ya. Nanti akan didetailkan pada saat paparan di sebelum sesi penyelenggaraan pemberian penghargaan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk penghargaan Top Innovation Choice Award, kami melakukan riset terhadap 300 inovasi produk atau layanan yang diciptakan oleh perusahaan atau brand dalam kurun waktu 1 tahun terakhir gitu ya. Nah, sementara Bapak Ibu, penghargaan ketiga kami berikan adalah penghargaan pertama di Indonesia, sebuah apresiasi dan pengakuan bergengsi yang diberikan kepada perusahaan atas prestasi, inovasi atau karya yang berhasil diciptakan guna meningkatkan daya jual produk atau jasa mereka dan menjadi pionir di kategorinya. Jadi memang mereka layak diberikan predikat sebagai pertama di Indonesia di kategori produk atau jasa mereka. Adapun penilaian yang kami lakukan juga berdasarkan 3 aspek penilaian. Pertama adalah the first aspect, validation aspect, dan evidence aspect. Nanti secara rinci juga akan didetailkan pada saat sebelum penghargaan pertama di Indonesia akan ditampilkan. Saya kira dari saya cukup sekian. Terima kasih. Salam sehat, salam sukses untuk kita semua.